Kegagalan Anies Baswedan jadi cagup di Pilkada Jakarta dianggap sangat ironi. Anies yang punya elektabilitas tinggi di Jakarta, gagal nyagup. Sebelum putusan MK, Anies telah digadang-gadang oleh PKS, Nasdem dan PKB. Namun, karena kepentingan masing-masing parpol, ketiga parpol itu meninggalkan Anies. Ketiga parpol balik badan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono didukung ramai-ramai oleh parpol parlemen. Hanya menyisakan PDIP, tak mendukung, tapi juga tak bisa mengusung calon sendiri. Parpol asuhan Megawati Soekarno Putri itu terkunci. Anies dan PDIP bernasib serupa. Kaki politiknya diamputasi. Elektabilitas Anies yang tinggi tak bermakna secara politik, karena tak ada parpol yang mengusung. PDIP, parpol yang sejak Pilpres 2024 memainkan narasi kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan potensial berlanjut pada pemerintahan Prabowo itu juga berpotensi kehilangan peran politik di Jakarta. Bisa terjadi pula di daerah penting lain. Karena itu, angin demokratisasi yang dihembuskan MK dan gagal disabotase DPR merupakan angin segar pula bagi Anies dan PDIP. Anies tentu saja menarik bagi PDIP. Ia potensial memenangi pertarungan di Jakarta, sekaligus potensial menghentikan praktik totalitarisme. Maka, masuk akal bila sejumlah elit PDIP menjajaki peluang mengusung Anies. Namun, kenyataannya lain. PDIP akhirnya memilih jalan soft. Tak mendukung jagoan Kimplas, tak juga mengusung Anies yang berpeluang mengalahkan jagoan Kimplas, tapi mencalonkan Pramono Anung, kader senior PDIP yang telah lama menjadi orang istana. Apakah Pramono kompetitif buat Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono dengan dukungan koalisi besar? Boleh jadi, pertanyaan itu tak penting buat PDIP. Yang terpenting, Partai Banteng tak kehilangan peran politik. Tak ada kamus balas dendam bagi PDIP. Secara hipotesis, Anies belum tentu memenangi kontestasi pilkada di Jakarta. Di atas kertas berdasarkan survei, Anies memiliki elektabilitas tertinggi di antara sejumlah tokoh, termasuk Ridwan Kamil. Namun, apakah elektabilitasnya akan stabil bila benar-benar dicalonkan? Pengalaman Pilpres 2024, elektabilitas Prabowo terus merangkak naik dari waktu ke waktu, berakhir dengan suara terbanyak saat Pilpres 2024. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang tertinggi di awal justru merosot dari waktu ke waktu, berakhir dengan suara terendah. Siapa menjamin Anies tak bernasib buruk seperti Ganjar pada Pilpres 2024? Satu sisi, desakan untuk memilih kader sendiri begitu kuat. Mantan Gubernur Jakarta itu bukan kader PDIP. Apalagi terdapat simpangan ideologis antara PDIP dan Anies. Maka, seperti dikatakan Megawati, Anies harus menjadi anggota PDIP bila diusung sebagai calon gubernur. Ditegaskan pula oleh elit partai berlogo banteng, mengingat pengalamannya dengan Jokowi yang berakhir tragis. Sisi lain, tentu saja PDIP tak mau kehilangan peran politik, khususnya di Jakarta, yang sering dianggap Indonesia Mini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.